Bayangkan seorang bayi yang baru lahir dibuang di tengah hutan gelap, sendirian, tanpa perlindungan, hanya tangisan lirih yang memecah kesunyian malam. Namun, di tengah ancaman liar dan kegelapan, sebuah keajaiban terjadi. Seekor harimau betina muncul, bukan untuk memangsa, melainkan untuk menjaga dan merawat bayi itu. Kisahnya akan membuat hati Anda terharu. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah desa kecil bernama Sumberjati, yang dikelilingi sawah luas dan hutan lebat di bagian utara, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Arya. Desa itu sebenarnya tenang dan jauh dari keramaian, tetapi di balik ketenangannya tersimpan banyak cerita tentang hutan yang dianggap angker oleh warga. Hutan itu jarang dimasuki, kecuali oleh para pencari kayu atau pemburu yang sudah terbiasa dengan jalurnya. Pepohonannya tinggi menjulang, rapat, dan membuat cahaya matahari sulit menembus ke dasar tanah. Saat malam tiba, suasananya berubah menjadi gelap dan terasa lebih sunyi dari biasanya. Arya baru berusia beberapa hari ketika takdirnya berubah secara tragis. Pada suatu malam yang basah oleh hujan dan angin yang bertiup cukup kencang, seseorang membawa bayi kecil itu menuju tepi hutan. Langit tertutup awan pekat, dan hanya suara serangga malam yang terdengar di antara gemerisik daun. Bayi itu dibungkus dengan kain tipis yang sudah mulai lembab. Tubuhnya kecil, wajahnya masih merah, dan napasnya terdengar pelan di tengah udara yang semakin dingin. Orang yang membawanya tidak tinggal lama. Tanpa menoleh lagi, ia pergi meninggalkan bayi itu sendirian di atas tanah yang beralas dedaunan kering. Tangisan Arya mulai pecah memecah kesunyian malam. Suaranya lirih pada awalnya, lalu semakin keras seolah meminta pertolongan. Namun tidak ada siapapun di sana yang mendengar. Rumah-rumah penduduk terlalu jauh, dan jalan menuju desa terpisah oleh semak dan pohon besar. Hutan yang selama ini hanya menjadi latar cerita menakutkan kini menjadi tempat pertama Arya membuka mata terhadap dunia yang kejam. Angin malam menyentuh kulitnya yang sensitif. Dedaunan bergerak tertiup angin, menciptakan bayangan yang menari-nari di bawah cahaya bulan yang sesekali muncul dari balik awan. Di tempat yang asing dan berbahaya itulah, kehidupan seorang bayi kecil dipertaruhkan, tanpa ia pernah tahu mengapa ia harus berada di sana. Tangisan Arya semakin lama semakin keras. Suara kecil itu menggema di antara batang-batang pohon besar yang berdiri seperti dinding gelap di sekelilingnya. Udara malam terasa semakin dingin setelah hujan reda, menyisakan aroma tanah basah yang tajam. Tubuh bayi itu mulai menggigil. Kain tipis yang membungkusnya tidak lagi mampu menahan angin yang menusuk kulitnya. Tangannya yang mungil bergerak lemah, seolah mencari kehangatan yang tak ada. Setiap kali ia menangis, suaranya terpantul oleh pepohonan dan terdengar seperti rintihan panjang yang menyayat hati. Namun hutan bukan tempat yang ramah bagi tangisan manusia. Di kejauhan terdengar suara burung malam dan gesekan ranting yang patah karena sesuatu melintas. Semak-semak bergerak perlahan, entah karena angin atau karena ada makhluk lain yang mendekat. Suasana menjadi semakin menegangkan. Di atas langit, bulan tertutup awan tebal. Kegelapan terasa lebih pekat. Hanya sesekali kilatan cahaya bulan menembus celah dedaunan, menerangi wajah kecil Arya yang basah oleh air mata. Pipinya memerah karena dingin, dan napasnya mulai tersengal-sengal akibat terlalu lama menangis. Ia tidak tahu bahwa tempat itu adalah wilayah kekuasaan hewan-hewan liar yang berburu pada malam hari. Beberapa pasang mata mulai memperhatikan dari kejauhan. Seekor musang melintas cepat, berhenti sejenak, lalu pergi menjauh karena suara tangisan itu terasa asing. Di dahan pohon, seekor burung hantu memutar kepalanya, mengamati dari atas. Hutan seperti sedang menilai kehadiran makhluk kecil yang tidak seharusnya berada di sana. Waktu berjalan lambat. Tangisan Arya mulai melemah, bukan karena ia tenang, tetapi karena tenaganya semakin habis. Tubuhnya yang kecil kini hanya bergerak pelan. Suara serangga malam tetap berdengung tanpa peduli pada penderitaannya. Di tengah hutan yang luas dan gelap itu, seorang bayi terbaring sendirian, tanpa perlindungan, tanpa kehangatan, dan tanpa satupun manusia yang tahu bahwa hidupnya sedang berada di ujung bahaya. Di tengah tangisan yang mulai melemah itu, suara langkah berat terdengar dari balik semak-semak yang basah. Ranting kecil patah satu persatu,
Bukan karena angin, tetapi karena pijakan sesuatu yang besar dan kuat. Dari kegelapan, sepasang mata menyala perlahan muncul di antara dedaunan. Sorotnya tajam, tenang, dan penuh kewaspadaan. Seekor harimau betina melangkah keluar dengan gerakan perlahan namun pasti. Tubuhnya besar dan berotot. Garis-garis hitam di tubuhnya tampak samar diterpa cahaya bulan yang sesekali muncul. Setiap langkahnya hampir tidak bersuara, tetapi cukup membuat tanah bergetar halus. Ia berhenti beberapa meter dari bayi itu. Hidungnya bergerak, mengendus aroma asing yang bercampur antara bau manusia dan tanah basah. Tangisan Arya yang lirih kembali terdengar, membuat telinga harimau itu sedikit bergerak. Harimau tersebut bukan hewan biasa di hutan itu. Ia dikenal sebagai penguasa wilayah bagian utara. Banyak pemburu yang pernah mencoba melacaknya, tetapi jarang berhasil melihatnya secara langsung. Nalurinya kuat, instingnya tajam, dan ia terbiasa berburu dengan cepat dan tepat. Seekor bayi manusia yang tergeletak di tanah seharusnya menjadi mangsa yang mudah. Ia mendekat perlahan, satu langkah demi satu langkah. Jarak antara taringnya dan tubuh kecil Arya kini hanya beberapa jengkal. Tangisan itu terdengar jelas di telinganya. Bayi itu bergerak lemah, matanya terpejam, wajahnya pucat karena kedinginan. Hutan mendadak terasa sangat sunyi, seakan seluruh makhluk menunggu apa yang akan terjadi. Harimau itu menundukkan kepalanya. Napas hangatnya menyentuh kulit Arya. Ia mengendus lebih dekat, memastikan bau yang ia rasakan. Namun alih-alih menggeram atau menunjukkan tanda-tanda menyerang, ia hanya diam. Sorot matanya yang tajam perlahan berubah, tidak lagi sekadar naluri pemburu, tetapi seperti sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam dan sulit dijelaskan. Di tengah hutan yang kejam, keputusan penting sedang terjadi tanpa satupun manusia yang menyaksikannya. Harimau betina itu tetap berdiri di depan Arya. Tubuhnya yang besar membentuk bayangan panjang di atas tanah yang lembab. Tangisan bayi itu kini hanya terdengar pelan, seperti suara yang hampir hilang tertelan malam. Harimau tersebut menundukkan kepalanya lebih rendah. Kumisnya yang panjang bergerak halus saat napasnya menyentuh wajah kecil Arya. Bayi itu menggeliat lemah, seolah merasakan kehangatan dari makhluk yang berada begitu dekat dengannya. Beberapa detik berlalu dalam ketegangan yang sunyi. Jika mengikuti naluri liar semata, satu gerakan cepat saja sudah cukup untuk mengakhiri hidup bayi itu. Taringnya tajam, cakarnya kuat, dan tidak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Namun sesuatu yang tidak biasa terjadi. Harimau itu tidak menunjukkan sikap menyerang. Ia justru duduk perlahan di samping bayi tersebut. Matanya yang tajam kini tidak lagi memancarkan ancaman. Ada jeda panjang dalam gerakannya, seakan ia sedang mengingat sesuatu. Ingatan tentang kehilangan mungkin masih tersimpan dalam nalurinya. Beberapa waktu lalu, ia kehilangan anaknya karena perburuan manusia. Sarangnya pernah sepi. Suara kecil yang biasa mengisi malamnya pernah hilang begitu saja. Tangisan Arya yang lemah itu terdengar berbeda dari suara mangsa. Tangisan itu terdengar seperti panggilan. Harimau betina itu lalu menjilati kain tipis yang membungkus Arya, membersihkan air hujan yang menempel. Gerakannya pelan dan hati-hati. Ketika bayi itu kembali menangis, ia tidak mundur. Ia justru merebahkan tubuhnya di samping Arya, membentuk dinding hangat dari tubuh besarnya untuk melindungi dari angin malam. Hutan tetap sunyi, tetapi suasananya berubah. Bukan lagi tentang ancaman, melainkan tentang keputusan yang tidak biasa. Di bawah cahaya bulan yang mulai muncul dari balik awan, seekor harimau dan seorang bayi manusia terbaring berdampingan. Sebuah naluri yang tak terduga telah mengalahkan insting buas, dan malam itu menjadi awal dari hubungan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Harimau betina itu tetap berbaring di samping Arya sepanjang malam. Tubuhnya yang besar menjadi penghalang dari angin yang menusuk. Bulu tebalnya menahan hawa dingin yang terus turun dari pepohonan. Bayi kecil itu perlahan berhenti menangis. Napasnya yang tadi tersengal mulai lebih teratur karena merasakan kehangatan yang stabil di dekatnya. Tanpa sadar, ia bergeser sedikit mendekat ke arah tubuh harimau tersebut. Naluri keibuan yang sempat terkubur karena kehilangan kembali muncul. Beberapa minggu sebelumnya,
Dua anaknya mati akibat jebakan pemburu. Sarangnya pernah dipenuhi suara kecil yang manja dan langkah-langkah ringan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Kini sarang itu sunyi. Setiap malam ia hanya berbaring sendirian, tanpa ada tubuh kecil yang menempel di sisinya. Tangisan Arya seakan mengisi kembali ruang kosong itu. Dengan hati-hati, harimau itu menggigit ujung kain yang membungkus Arya, bukan untuk melukai, tetapi untuk mengangkatnya perlahan. Gerakannya sangat terkontrol, seolah ia tahu bahwa yang dibawanya bukan mangsa, melainkan sesuatu yang harus dijaga. Ia melangkah pelan menuju sarangnya yang tersembunyi di antara batu besar dan akar pohon tua. Jalur yang dilaluinya gelap dan berliku, tetapi ia sudah hafal setiap sudut wilayahnya. Setibanya di sarang, ia meletakkan Arya di atas tanah yang dilapisi daun kering. Dua anak harimau yang masih hidup mendekat dengan rasa ingin tahu. Mereka mengendus bayi manusia itu, lalu menatap induknya. Tidak ada geraman peringatan. Sang induk hanya menatap balik dengan tenang, memberi tanda bahwa makhluk kecil itu bukan ancaman. Malam itu, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya berlangsung di dalam sarang tersebut. Harimau betina itu membaringkan tubuhnya di dekat Arya, menjaga jarak yang cukup agar tidak melukainya, tetapi cukup dekat untuk memberi kehangatan. Ia memilih untuk menjaga, bukan memangsa. Sejak saat itu, hutan yang keras dan penuh bahaya justru menjadi tempat perlindungan bagi seorang bayi yang dibuang oleh manusia. Hari-hari pertama Arya di dalam sarang harimau menjadi masa yang paling menentukan bagi hidupnya. Ia masih terlalu kecil dan rapuh untuk bertahan sendiri. Setiap pagi, ketika cahaya matahari mulai menembus celah dedaunan, harimau betina itu sudah terjaga. Ia memastikan tidak ada ancaman di sekitar sarang sebelum pergi berburu. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia akan berbaring sebentar di dekat Arya, seolah memastikan bayi itu dalam keadaan aman. Dua anak harimau yang tersisa perlahan mulai terbiasa dengan kehadiran Arya. Mereka kadang mendekat, mencium tangannya yang mungil, lalu duduk tidak jauh darinya. Arya yang belum mengerti apapun hanya bisa menangis ketika lapar atau kedinginan. Namun setiap kali tangis itu terdengar, sang induk selalu kembali dengan cepat. Seakan telinganya mampu menangkap suara sekecil apapun dari jarak jauh. Yang paling menakjubkan adalah bagaimana Arya tetap bertahan hidup. Harimau betina itu membiarkan bayi manusia itu menyusu bersamanya bersama kedua anaknya. Awalnya terlihat canggung, tetapi naluri menjaga membuatnya menerima keadaan itu. Tubuh Arya yang kecil mulai mendapatkan asupan yang cukup. Tangisnya tidak lagi selemah malam pertama. Wajahnya yang pucat perlahan tampak lebih segar. Hutan tetaplah hutan, penuh risiko dan bahaya. Kadang terdengar auman harimau jantan dari kejauhan. Kadang pula bau manusia tercium samar ketika pemburu melewati batas wilayah. Setiap kali itu terjadi, harimau betina itu menjadi sangat waspada. Ia akan memindahkan Arya lebih dalam ke sarang dan berdiri di pintu masuk, siap menghadapi apapun yang mendekat. Hari berganti minggu. Tubuh Arya mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Ia tidak lagi hanya terbaring. Tangannya mulai bergerak aktif. Matanya mengikuti gerakan anak-anak harimau di sekitarnya. Di tengah alam liar yang keras, sebuah keajaiban kecil sedang tumbuh, bukan karena belas kasihan manusia, melainkan karena naluri seekor hewan yang memilih untuk melindungi daripada melukai. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari-hari di dalam sarang tidak lagi dipenuhi tangisan panjang seperti malam pertama. Arya mulai beradaptasi dengan kehidupan hutan. Tubuhnya yang dulu lemah kini terlihat lebih berisi. Tangannya semakin kuat, dan ia mulai belajar merangkak di atas tanah berlapis daun kering. Setiap kali ia bergerak terlalu jauh, salah satu anak harimau akan mendekat dan mengendusnya, seolah memastikan ia tetap dalam pengawasan. Harimau betina itu semakin terbiasa dengan kehadiran Arya. Ia tidak lagi terlihat ragu. Ketika berbaring, ia membiarkan Arya bersandar pada perutnya yang hangat. Jika bayi itu menangis, ia akan menundukkan kepala dan menjilat rambut tipis di kepalanya dengan lembut. Gerakan itu bukan sekadar kebiasaan, melainkan bentuk penerimaan. Ikatan yang awalnya hanya karena naluri kini berubah menjadi kedekatan yang nyata. Seiring waktu, Arya mulai mengenali suara-suara di sekitarnya.
Ia tidak lagi terkejut mendengar auman atau suara ranting patah. Ia tumbuh dalam irama alam. Saat anak-anak harimau bermain saling mengejar, Arya memperhatikan dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kadang ia tertawa kecil melihat gerakan mereka. Tawa itu terdengar asing di tengah hutan, namun tidak ada ancaman yang datang karenanya. Hujan turun beberapa kali dalam minggu-minggu itu. Setiap kali hujan deras mengguyur, sarang menjadi tempat berlindung yang hangat. Harimau betina itu akan melingkarkan tubuhnya membentuk setengah lingkaran, menciptakan ruang aman bagi semua anaknya, termasuk Arya. Di dalam perlindungan itu, tidak ada perbedaan antara darah manusia dan darah harimau. Yang ada hanyalah makhluk-makhluk kecil yang membutuhkan penjagaan. Keajaiban terbesar bukan hanya karena Arya bertahan hidup, tetapi karena ia diterima sepenuhnya di dunia yang bukan miliknya. Hutan yang dikenal ganas tidak lagi hanya menyimpan ancaman. Di dalamnya, tumbuh sebuah ikatan yang melampaui naluri berburu. Seekor harimau telah memilih untuk mengasuh, dan seorang bayi manusia tumbuh tanpa pernah tahu bahwa hidupnya seharusnya telah berakhir sejak malam pertama di tepi hutan itu. Tahun-tahun berlalu tanpa pernah dihitung. Musim hujan dan musim kemarau datang silih berganti, dan Arya tumbuh bersama perubahan alam. Tubuhnya yang dulu kecil kini menjadi lebih tinggi dan kuat. Rambutnya mulai panjang dan kusut. Kulitnya menggelap karena sering terkena matahari. Ia tidak lagi hanya merangkak. Ia sudah mampu berlari kecil mengikuti anak-anak harimau yang kini juga semakin besar. Langkah Arya ringan dan cepat. Ia terbiasa berjalan tanpa alas kaki di atas tanah berbatu dan akar-akar pohon yang menonjol. Kakinya sudah kuat menahan luka kecil atau goresan ranting. Tangannya cekatan memegang batang pohon untuk menjaga keseimbangan. Setiap gerakannya mencerminkan bahwa ia dibesarkan oleh alam liar, bukan oleh manusia. Ia mulai memahami bahasa hutan dengan caranya sendiri. Jika burung-burung tiba-tiba terbang berkelompok, ia tahu ada sesuatu yang mendekat. Jika angin membawa bau asing, ia berhenti dan memperhatikan arah datangnya aroma itu. Harimau betina selalu berada tidak jauh darinya, mengawasi dengan sorot mata yang tenang namun waspada. Arya tidak pernah mengenal kata-kata manusia. Ia tidak pernah mendengar namanya dipanggil. Suara yang akrab baginya hanyalah auman lembut, dengusan pelan, dan suara gesekan dedaunan. Namun di dalam keterbatasannya, ia merasa aman. Ia tidak tahu bahwa dunia di luar hutan memiliki aturan berbeda. Baginya, sarang di balik batu besar itu adalah rumah, dan harimau betina itu adalah satu-satunya sosok yang ia kenal sebagai pelindung. Kadang ia duduk di atas batu besar di dekat sarang, menatap jauh ke arah pepohonan yang bergoyang pelan. Tatapannya kosong namun damai. Ia tidak menyadari bahwa kehidupannya adalah sesuatu yang tidak biasa. Ia hanya menjalani hari demi hari seperti makhluk hutan lainnya. Di tengah alam yang keras, Arya tidak tumbuh sebagai mangsa, melainkan sebagai bagian dari lingkungan itu sendiri. Ikatannya dengan harimau betina semakin kuat, seperti anak yang selalu mengikuti bayangan induknya. Dunia manusia terasa jauh, seolah tidak pernah menjadi bagian dari takdirnya. Seiring bertambahnya usia, kehidupan Arya semakin menyatu dengan irama hutan. Ia tidak pernah merindukan sesuatu yang tidak ia kenal. Baginya, suara auman harimau di pagi hari adalah panggilan bangun. Suara gemericik sungai kecil di dekat sarang adalah lagu pengantar tidur. Ia tumbuh tanpa bahasa manusia, tanpa pakaian, tanpa aturan yang biasa diajarkan di desa. Namun ia memiliki caranya sendiri untuk bertahan. Makanannya bukan nasi atau makanan yang dimasak. Ia belajar memakan buah-buahan yang jatuh dari pohon, akar yang bisa digigit, dan sesekali daging hasil buruan yang dibawa harimau betina. Awalnya ia hanya memperhatikan. Lama-kelamaan, ia ikut belajar memilih bagian yang aman untuk dimakan. Tubuhnya beradaptasi dengan pola hidup itu. Ia menjadi lebih kuat dan lincah. Hubungannya dengan anak-anak harimau juga semakin dekat. Mereka sering berlari bersama di padang rumput kecil yang terbuka di tengah hutan. Kadang Arya mencoba meniru cara mereka bergerak, menunduk rendah ketika berjalan atau melompat melewati batang kayu tumbang. Tawa kecilnya terdengar saat ia berhasil mengikuti langkah mereka.
Tidak ada rasa takut di matanya ketika berada di antara hewan-hewan liar itu. Namun meski ia terlihat seperti bagian dari hutan, ada sesuatu yang tetap berbeda. Posturnya tegak seperti manusia. Tangannya lebih terampil memegang benda. Tatapannya kadang tampak berpikir lebih lama dibanding hewan di sekitarnya. Harimau betina sering memperhatikan Arya dengan sorot mata yang sulit dimengerti. Seolah ia tahu bahwa makhluk kecil yang diasuhnya ini suatu hari akan menghadapi dunia yang berbeda. Arya tidak pernah melihat cermin. Ia tidak tahu wajahnya berbeda dari keluarga yang membesarkannya. Dunia baginya hanyalah hutan yang luas, penuh suara, penuh bau, dan penuh gerakan. Ia tidak tahu bahwa di luar sana ada desa, ada rumah, dan ada manusia yang mungkin sedang mencarinya, atau mungkin telah melupakannya sama sekali. Kehidupan yang selama ini berjalan tenang mulai berubah ketika suatu pagi aroma asing terbawa angin. Harimau betina yang sedang berdiri di dekat sarang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Hidungnya terangkat tinggi, mengendus udara dengan waspada. Bau itu berbeda dari biasanya. Bukan bau rusa, bukan pula bau babi hutan. Bau itu tajam, bercampur asap tipis dan keringat manusia. Di sisi lain hutan, beberapa pria berjalan perlahan menyusuri jalur sempit. Mereka membawa senjata dan peralatan berburu. Langkah mereka hati-hati. Mata mereka tajam memperhatikan jejak di tanah. Salah satu dari mereka menunjuk bekas tapak kaki besar yang masih terlihat jelas di tanah lembab. Mereka yakin sedang mengikuti jejak harimau yang selama ini dianggap mengancam desa. Suara ranting patah dan bisikan pelan mulai terdengar di antara pepohonan. Hutan yang biasanya hanya dipenuhi suara alam kini terganggu oleh langkah berat dan gesekan sepatu. Burung-burung yang bertengger di dahan beterbangan menjauh. Beberapa hewan kecil berlari bersembunyi. Alam seakan memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Harimau betina itu segera bergerak kembali ke sarang. Ia mengeluarkan suara rendah yang jarang terdengar sebelumnya, tanda agar anak-anaknya tetap diam. Arya yang sedang duduk di dekat pintu sarang menoleh. Ia merasakan perubahan suasana meski tidak mengerti sepenuhnya. Tatapannya mengikuti arah pandang sang harimau. Para pemburu semakin mendekat. Mereka berbicara singkat, menunjuk arah, lalu melangkah lebih dalam. Salah satu dari mereka mengangkat senjatanya, bersiap jika sewaktu-waktu hewan yang mereka cari muncul. Ketegangan perlahan merayap di antara pepohonan. Bagi para pemburu, ini hanyalah perburuan biasa. Mereka tidak tahu bahwa di balik batu besar dan akar pohon tua, ada sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Bukan hanya seekor harimau yang menjaga wilayahnya, tetapi juga seorang anak manusia yang tumbuh tanpa pernah mengenal dunia mereka. Bahaya kini tidak lagi berasal dari alam, melainkan dari sesama manusia yang memasuki hutan dengan tujuan berbeda. Siang itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang berembus membawa bau logam dan asap yang asing bagi Arya. Ia yang sedang bermain di dekat sungai kecil tiba-tiba berhenti. Telinganya menangkap suara yang tidak biasa, suara langkah yang teratur, berbeda dari gerakan hewan yang biasanya ringan dan acak. Ia menoleh ke arah pepohonan yang rapat, matanya menyipit penuh waspada. Di kejauhan, bayangan beberapa sosok manusia bergerak perlahan di antara batang-batang pohon. Pakaian mereka berbeda dari warna alam sekitar. Gerakan mereka kaku dan terarah. Arya belum pernah melihat manusia secara jelas sebelumnya, tetapi nalurinya mengatakan bahwa mereka bukan bagian dari dunia yang ia kenal. Dadanya terasa berdebar lebih cepat. Salah satu pemburu berhenti dan berjongkok, memeriksa jejak besar di tanah. Ia memberi isyarat pada yang lain untuk memperlambat langkah. Senjata mereka siap digenggam. Mata mereka menelusuri setiap sudut, berharap menemukan harimau yang menjadi target mereka. Tanpa mereka sadari, sepasang mata lain sedang mengawasi dari balik semak. Arya mundur perlahan. Ia tidak berteriak, tidak membuat suara. Ia hanya merasakan sesuatu yang mengancam. Ingatan tentang auman waspada yang sering dikeluarkan harimau betina muncul di benaknya. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari menuju sarang. Kakinya yang terbiasa menapak tanah hutan bergerak cepat melewati akar dan batu. Di dalam sarang, harimau betina sudah berdiri tegang. Ia juga mencium bau yang sama.
Ketika Arya muncul dengan napas terengah, harimau itu langsung memahami bahwa bahaya semakin dekat. Anak-anak harimau lainnya bergerak gelisah. Suara langkah manusia kini semakin jelas terdengar. Ranting patah, daun bergesek, dan bisikan rendah memenuhi udara. Jarak antara pemburu dan sarang semakin menyempit. Hutan yang selama ini menjadi tempat perlindungan mendadak berubah menjadi arena pertemuan yang tak terhindarkan. Ketegangan terasa menggantung, seperti tali yang ditarik semakin kuat dan siap putus kapan saja. Langkah para pemburu akhirnya berhenti tepat di depan gugusan batu besar yang menyembunyikan sarang. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, memberi tanda agar yang lain diam. Dari balik semak, terlihat bayangan tubuh besar yang berdiri tegap di pintu masuk sarang. Harimau betina itu tidak lagi bersembunyi. Ia maju beberapa langkah, memperlihatkan seluruh tubuhnya dengan jelas. Aumannya menggema keras, membuat udara seolah bergetar. Itu bukan auman untuk menyerang, melainkan peringatan. Ia berdiri dengan kaki depan kokoh, tubuh sedikit condong ke depan, siap melindungi apapun yang ada di belakangnya. Sorot matanya tajam dan tidak gentar. Di balik tubuh besarnya, Arya berdiri dengan napas cepat. Matanya bergerak antara harimau dan para manusia yang asing. Para pemburu terkejut melihat ukuran harimau itu. Salah satu dari mereka mundur selangkah. Namun yang lain justru mengangkat senjatanya lebih tinggi. Bagi mereka, ini adalah momen yang ditunggu. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar hewan liar, melainkan induk yang sedang menjaga anak-anaknya. Harimau betina itu mengaum sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. Ia mencoba menakuti, berharap manusia-manusia itu mundur. Tetapi suara logam yang dikokang menjawab aumannya. Detik-detik terasa sangat lambat. Arya yang tidak mengerti sepenuhnya hanya merasakan ketegangan yang membuat dadanya sesak. Tiba-tiba suara tembakan memecah kesunyian hutan. Dentumannya keras dan mengguncang pepohonan. Tubuh harimau betina itu tersentak, tetapi ia tidak langsung jatuh. Ia tetap berdiri, berusaha menahan rasa sakit, tetap menjadi perisai di depan sarang. Tembakan kedua terdengar. Kali ini tubuhnya mulai goyah. Dengan sisa tenaganya, ia menggeram pelan dan melangkah mundur, memastikan Arya tetap di belakangnya. Lalu perlahan tubuh besar itu roboh di tanah. Debu dan daun kering beterbangan di sekitarnya. Hutan kembali sunyi, tetapi keheningan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Sebuah pengorbanan telah terjadi, dan tidak ada yang bisa mengembalikannya seperti semula. Setelah tubuh harimau betina itu roboh, para pemburu tidak langsung mendekat. Mereka masih waspada, khawatir hewan itu bangkit kembali dan menyerang. Salah satu dari mereka mengarahkan senjata beberapa detik lebih lama sebelum akhirnya menurunkannya perlahan. Daun-daun kering masih bergetar akibat jatuhnya tubuh besar itu. Debu tipis melayang di udara. Saat itulah mereka melihat sesuatu yang membuat langkah mereka terhenti. Dari balik tubuh harimau yang terbaring, muncul sosok kecil dengan rambut panjang kusut dan tubuh yang penuh goresan ringan. Seorang anak laki-laki berdiri di sana. Matanya liar namun penuh air mata. Ia tidak berteriak seperti anak manusia pada umumnya. Ia hanya menatap para pemburu dengan tatapan bingung dan takut. Salah satu pemburu mundur setengah langkah. Itu, anak? Gumamnya pelan, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Arya kemudian berlutut di samping tubuh harimau betina itu. Tangannya yang kotor menyentuh bulu yang mulai ternoda darah. Ia mengeluarkan suara lirih, bukan kata-kata, melainkan erangan yang terdengar seperti panggilan kehilangan. Ia mengguncang tubuh harimau itu pelan, seolah berharap makhluk yang selama ini menjaganya akan bangun kembali. Para pemburu saling berpandangan. Tidak satu pun dari mereka pernah membayangkan akan menemukan anak manusia hidup di dalam sarang harimau. Salah satu dari mereka mendekat dengan langkah hati-hati. Saat anak itu menoleh, tampak jelas bahwa wajahnya bukan wajah hewan liar. Itu wajah manusia, meski tatapannya terasa asing. Kemudian mata salah satu pemburu tertuju pada sesuatu yang tergantung di leher anak itu. Sebuah kalung kecil dengan liontin sederhana berbentuk bulat. Kalung itu tampak tua, tetapi masih utuh. Pemburu itu membeku. Napasnya mendadak terasa berat.
Ia mengenali liontin itu. Tahun-tahun lalu, ia pernah melihat kalung yang sama, kalung yang pernah ia berikan kepada seorang bayi yang kemudian ia tinggalkan di tepi hutan pada malam penuh hujan. Tangannya mulai gemetar. Dunia di sekelilingnya seakan mengecil, menyisakan satu kenyataan yang perlahan menghantam kesadarannya. Pemburu itu melangkah lebih dekat dengan tubuh yang terasa lemas. Matanya tidak lepas dari liontin kecil yang tergantung di leher anak itu. Ukiran di permukaannya masih sama, goresan nama yang pernah ia buat sendiri dengan tangan gemetar bertahun-tahun lalu. Nama itu adalah Arya. Nama yang ia pilih dengan harapan besar, sebelum ketakutan dan tekanan hidup membuatnya melakukan keputusan paling kejam dalam hidupnya. Ingatan tentang malam hujan itu kembali menyerbu pikirannya. Tangisan bayi yang ia tinggalkan. Langkah cepatnya menjauh tanpa berani menoleh. Ia mengira bayi itu tidak akan selamat sampai pagi. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu takdir. Namun kini, anak itu berdiri hidup di depannya. Tubuhnya gemetar. Senjata di tangannya perlahan terlepas dan jatuh ke tanah. Suara logam menyentuh batu terdengar keras di telinganya. Para pemburu lain menatapnya heran, tidak mengerti perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Arya menatap pria itu dengan waspada. Tatapan mereka bertemu. Dalam mata anak itu tidak ada pengenalan, tidak ada rasa akrab. Hanya kebingungan dan kesedihan mendalam karena kehilangan sosok yang selama ini ia kenal sebagai pelindung. Pria itu berlutut tanpa sadar. Dadanya terasa sesak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari sekadar kehilangan. Ia bukan hanya menemukan anaknya kembali. Ia juga berdiri di hadapan harimau yang dulu anaknya ia bunuh dalam perburuan. Harimau betina yang terbaring tak bernyawa itu adalah induk yang kehilangan anak akibat peluru yang mungkin juga berasal dari tangannya sendiri. Lingkaran kesalahan itu kini terasa utuh. Ia merenggut anak harimau, lalu meninggalkan anak manusia. Dan hari ini, harimau itu justru membesarkan anak yang ia buang. Penyesalan menghantamnya tanpa ampun. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Di hadapan tubuh harimau yang telah berkorban dan anak yang tumbuh tanpa mengenalnya, ia menyadari bahwa ia telah kalah oleh kasih sayang seekor hewan. Hutan yang tadi dipenuhi ketegangan kini tenggelam dalam kesunyian yang berat. Angin berembus pelan, menggerakkan daun-daun di sekitar tubuh harimau betina yang terbaring tak bergerak. Arya masih berlutut di sampingnya. Tangannya menempel pada bulu yang mulai dingin. Ia tidak memahami arti kematian, tetapi ia merasakan kehilangan yang dalam. Sosok yang selama ini memberinya kehangatan, perlindungan, dan rasa aman kini tidak lagi bergerak. Pria itu, ayah kandungnya, perlahan mendekat. Tangannya gemetar ketika mencoba menyentuh bahu Arya. Anak itu refleks menjauh, menatapnya dengan mata penuh curiga. Ia tidak mengenali pria itu sebagai apapun. Baginya, manusia-manusia ini adalah ancaman yang telah merenggut satu-satunya keluarga yang ia miliki. Air mata pria itu terus mengalir. Ia tidak memaksa. Ia hanya berlutut di tanah, di antara anaknya dan harimau yang telah mengorbankan hidupnya. Di saat itulah ia benar-benar menyadari bahwa kasih sayang tidak selalu datang dari darah yang sama. Seekor hewan yang ia anggap buas justru telah melakukan hal yang tidak mampu ia lakukan sebagai seorang ayah. Para pemburu lain terdiam. Tidak ada lagi niat untuk melanjutkan perburuan. Mereka membantu menguburkan harimau betina itu di dekat sarang, di tempat yang selama ini menjadi rumah bagi Arya. Proses itu dilakukan dengan hening, tanpa banyak kata. Seolah mereka pun memahami bahwa ada kesalahan besar yang telah terjadi. Hari itu menjadi akhir dari satu kisah dan awal dari kisah lain. Dengan sabar dan penuh penyesalan, pria itu berusaha mendekati Arya sedikit demi sedikit. Ia tidak lagi membawa senjata. Ia membawa penyesalan dan tekad untuk menebus kesalahan. Perjalanan untuk mendapatkan kembali kepercayaan anaknya tentu tidak akan mudah. Namun ia berjanji dalam hatinya, tidak akan pernah lagi meninggalkannya. Hutan menjadi saksi bahwa kasih sayang bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Seekor harimau telah mengajarkan arti menjadi orang tua. Dan seorang ayah akhirnya belajar, meski dengan harga yang sangat mahal.